Kasih nih waktunya. Hah? Oh, hari ini. Oke, Pak Haji, ini kan kemarin baru saja ada yang masih saja orang yang menyindir-nyindir Fuji nih Pak Haji. Dibilang Uti harus rajin nabung nih, nabung lagi karena dia memperkirakan karir Fuji udah nggak akan lama lagi. Jadi save duit gitu, save money. Pak Haji tanggapannya gimana sih Pak Haji? Ya, kalau soal itu nggak perlu kita dengar banyak kalau bagi saya. Karena semuanya itu yang di atas menentukan. Artinya itu namanya kita mendahului. Rezeki maut karir kita itu tidak ada yang bisa mengetahui. Sudah ada ketetapan Tuhan. Yang penting kita berusaha, bekerja secara tekun dan melakukan hal-hal yang menurut kita benar. Insya Allah Tuhan akan memberi sejauh niat kita baik dan tujuan kita baik. Tapi geram nggak sih maksudnya Pak Haji Uti dibilang karirnya nggak lama lagi gitu, harus rajin-rajin nabung. Ada kesannya juga atau gimana nih Pak Haji? Ya kalau kita bilang geram, ya untuk apalah kita terlalu jauh geramnya? Enggak juga. Kenapa? Ya bagi kami ya atau bagi saya pihak keluarga, hal-hal itu sudah merupakan ketentuan Tuhan. Artinya tidak ada yang tahu masa depan orang, hari esok bagaimana. Itu kan punya yang kuasa. Kok bisa-bisa kita mendahului kalau bagi saya. Yang penting kita bekerja, berusaha dan berbuat yang baik, itu aja kalau bagi saya sih. Hasil ya pulangkan kepada yang lebih menguasai, itu ya yang maha kuasa. Tapi memang Pak Haji sudah maksudnya mengajari Unti untuk nabung juga, gimana pun kan dunia entertain ada umurnya gitu, siapapun itu gitu. Ya udah pastilah. Ya nama siapapun, jangankan di dunia entertainment ya, di dunia manapun, di kami sebagai pengusaha dagang pun juga harus menabung, harus berhemat jadi manapun. Jadi itu tanpa disampaikan, tanpa dipesankan pun ya kita semuanya ya, bukan di kami aja, semuanya kita ini memang anjuran kita menabung. Kita kan punya masa depan juga, artinya masa depan hari tua kita bagaimana, ya gimana ke depan. Tapi gimana sih, masih aja ada terus yang menyindir, mau dicuekin aja apa nanti lama-lama kalau udah geram ada saatnya Pak Haji bertindak lagi seperti waktu itu lapor atau gimana nih Pak Haji? Oh enggak perlu sampai ke situ lah. Ya kita lihat aja lah, kita hidup bagaikan air mengalir aja ya. Nggak usah terlalu kita panjang-panjang, nggak usah hal-hal yang tidak perlu kita tanggapi, ngapain kita tanggapi. Kita kan orang yang punya keyakinan bahwa apapun di atas dunia ini ya itu sudah merupakan ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Ya, enggak siapapun yang bisa meramal ya, menentukan ya. Enggak bisa, hanya itu kuasa Tuhan. Toh perjalanan hidup itu kan masih panjang. Serahkan hasilnya kepada Tuhan. Yang penting kita berusaha, bekerja ya, dengan benar. Yang penting kita jangan sampai merugikan dan merugikan dan mengecewakan orang. Jangan. Kita berusaha. Memang kita bukan orang sempurna, tapi kita berusaha. Setidaknya kita berusaha. Andai kata ada juga yang kecewa, yang apa, ya tentu kita kontrol, kita perbaiki juga. Tapi Pak Haji sini melihat karir Uti sekarang seperti apa sih? Nah, kalau bagi saya sih kan alhamdulillah, bagi saya sih karena sekarang ya baik dan bagus. Dan kalau menurut saya apa yang dia kerjakan sekarang dengan ketekunan dia, dengan kerajinan dia, bikin vlog, bikin apa aja, TikTok, segala macam yang dia bikin, menurut saya sih itu sesuatu yang sangat sangat menyenangkan juga untuk kita jadikan sebagai tontonan, suatu lucu-lucuan yang menarik menurut saya. Di tengah kejenuhan kita dalam menjalani kehidupan ini, saya rasa nggak ada yang salah di situ, bagus kok. Nah, kan Uti kalau ada haters itu selalu diam. Memang maksudnya Pak Haji mengajarkan akan
hal itu ya, maksudnya kalau ada orang ada orang ngatain gitu, ya udah kita nggak usah ngatain balik. Memang selalu diajarkan seperti itu atau gimana sih Pak Haji? Kan Uti selalu diem nih, netizen kan juga geram gitu, kenapa Uti diem aja gitu. Ya seperti orang berbicara seperti itu, ya kita mau ngapain? Mau ngomong apa? Orang saja yang tidak, menurut saya tidak berpikir jauh sebelum berbicara. Kenapa dia tidak berpikir jauh sebelum berbicara? Kok bisa-bisanya dia menyampaikan seperti itu? Bukannya hasilnya itu ke depannya itu udah ketentuan dari yang kuasa? Kok bisa-bisanya dia? Ini tuh apa kita tanggapi? Itu bukan dia yang menentukan? Itu bukan dia yang mengatur? Bukan dia yang mengarahkan? Yang mengarahkan yang kuasa. Jadi kalau soal itu mah, hidup kita rintang berusaha, rintang kita berikhtiar, hasil kita serahkan kepada yang kuasa. Yang penting dalam kita berusaha, bekerja dengan baik, bekerja dengan benar, hasil yang kuasa. Cuek ya berarti Pak Haji ya? Iya. Kalau hal-hal yang seperti itu yang tidak perlu kita tanggapi. Kalau kita tanggapi, itu akan menimbulkan suatu sikap negatif dalam diri kita. Ngapain? Mending kita hidupkan dalam diri kita, kita tumbuhkan sifat yang positif, positif thinking kita terhadap masa depan, terhadap masyarakat, terhadap siapapun. Orang sudah cerdas, orang sudah pintar. Kita positif thinking kepada masyarakat, kepada orang banyak. Insya Allah mudah-mudahan ke depan Tuhan pasti akan membimbing kita kepada yang lebih baik. Yakinlah. Nah, nih Uti juga lagi lucu nih, dia lagu viral, dia joget-joget di mobil TikTok, lagunya juga jadi viral nih, padahal ada yang tahu sebelum Uti nyanyiin gitu. Itu gimana nih? Ya, itu satu contoh. Artinya satu contoh dia melakukan suatu lagu viral kan. Dia kan dengan niat dia itu kan tulus. Mungkin dia menyampaikan sesuatu yang ada di hatinya dengan menyanyi-nyanyi begitu kan. Kan tanpa dia terlalu muluk-muluk ya, hanya tetapi masyarakat menanggapinya kan baik. Berarti ini benar juga. Kan gitu ya. Artinya sesuatu yang menarik menurut masyarakat. Dan rupanya mendapat tanggapan positif. Makanya yang penting kita bekerja dengan baik, tujuan kita baik, dan kita menyampaikan bagaimana masyarakat senang untuk melihatnya. Dan kebetulan iya benar. Makanya saya bilang hasil dari Tuhan yang menentukan. Tujuan dia kan agar ini supaya suka nggak masyarakat. Ternyata hasil masyarakat suka. Itulah Tuhan yang menentukan. Tapi saya nyangka viral kan? Dan tapi berapa nih? Banyak yang nonton, tapi lagunya tuh banyak yang nggak tahu, tapi Uti nyanyiin jadi tahu kan? Jadi tahu. Nah, iya, dan isinya juga kalau menurut saya sih bagus. Oke. Nah kemarin tuh Torik udah bilang udah nggak peduli, maksudnya udah itu bukan sindiran gitu buat dia, dan dia mau Uti tuh udah nggak ada apa-apa, tapi netizen masih terus gitu Pak Haji. Menanggapi omongan Torik yang begitu seperti apa sih? Yang minta damai juga teman-teman netizen gitu. Ya kalau saya soal dia dengan Torik, intinya bagi saya mereka tuh pada umumnya damai. Cuman ya saya kan dulu sudah sampaikan, karena hubungan mereka dulu selama 1 tahun. Jadi hubungan mereka sekarang ini ya seperti adik kakak aja menurut saya. Itu menurut saya. Karena saya selaku keluarganya si Puji, saya baik sama si Atta, baik saya. Hubungan saya itu baik. Cuman karena nggak ketemu, kalau ketemu ya seperti apa hubung dulu ya saya seperti itu aja. Jadi mereka kalau umpamanya mereka ada tanggapan sedikit, bagi saya sih nggak ada yang perlu disoalkan. Berarti Pak Haji juga sudah terlalu saling mengenal. Ya berarti masih berharap mereka tetap berteman ya, baik adik kakak. Kalau putus kita baik ya saya memang berharap dia berteman baik. Ya untuk apa kita bercari musuh? Untuk apa? Nggak ada gunanya kok. Terus selama mereka berhubungan kemarin semuanya itu kan mendapat nilai positifnya. Semuanya. Jadi nggak ada yang bisa. Kalau menurut saya sih nggak ada yang salah di situ. Semuanya itu mereka semuanya mendapatkan suatu nilai-nilai yang baik. Yang dilakukan mereka berdua tuh masih selalu berdampak positif, masih susah dilupain Pak Haji. Gimana tuh Pak Haji? Ya, betul, saya setuju. Saya setuju. Ya apa yang mau saya tanggapi? Memang kenyataannya seperti itu. Ya, kenyataannya seperti itu. Ya kita ambil aja sesuatu itu bagi teman-temannya atau bagi anak-anak muda atau kita sendiri ya kita ambil aja hikmahnya. Ya. Dan saya mengambil intinya bagi saya ya mereka baik-baik putusnya, mereka tidak ada ya sejauh ini menurut saya
tidak ada dendam, tidak apa, kan baik kan. Mm-mm. Berarti kan baik selama ini. Mm-mm. Saja. Yang orang ngomong begini begitu kan nggak terbukti kan. Mm-mm. Makanya kita nggak harus selalu mempercayai apa yang disampaikan oleh segelintir orang, bukan semua orang seperti itu. Termasuk sindiran Ut itu nggak terbukti untuk Torik kan Pak Haji? Ya enggak lah, ya kalau itu tuh ya namanya Uti kadang-kadang lagi mungkin lagi bete juga Iya, kadang capek. nyanyi. Ternyata nyanyi itu ya isinya disambung-sambungkan oleh ada pihak-pihak yang menyambung-nyambungkan. Ya enggak ada masalah, yang penting hubungan mereka tidak semakin memburuk. Ya, biar aja mereka biasa-biasa aja. Mereka kan biasa-biasa. Nah terakhir Pak Haji udah bilang nggak sih mau sekali gitu bikin konten lagi Abah Torik untuk menghibur teman-teman fans netizen juga sekali gitu. TikTok kah, YouTube. Kalau soal dunia itu kan lebih menguasai Uti ya. anak muda, artinya anak muda sekarang. Jadi kurang tepatlah saya mengarahkan ke situ. Biar aja lah mereka hidup bagaikan air mengalir. Kita hanya selaku orang tua mengontrol. Kalau arahnya sudah tidak benar, baru kita kita kembalikan agar mereka jangan terlanjur. Nah, tapi sejauh hal itu menurut kita baik-baik saja, ya biar aja lah mereka hidup sebagai yang mengalir. Oke. Terima kasih.